Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin pembahasan tentang 8 klan kuno. Dan kali ini giliran klan Yao sesuai urutan peringkatnya. Klan Yao ini nantinya akan dihancurkan oleh klan Wolf. Namun pada akhirnya akan memiliki harapan kembali untuk bangkit, karena adanya Xian yang membantu generasi mudanya untuk melarikan diri bersama Yao Lao atau Yao Chen. Klan Yao bisa dianggap sebagai klan kuno yang sangat unik. Sebagian besar anggota klannya adalah seseorang alkemis, dan semuanya memiliki bakat penyempurnaan pil yang sangat luar biasa. Dengan demikian, suasana di klan Yao ini penuh dengan suasana penyempurnaan pil obat. Dan jika klan kuno ini lebih sering muncul di daratan tengah, maka itu akan mempengaruhi reputasi menara pil. 丹塔存在历史十分悠久，那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。但进入丹塔的条件极为苛刻，必须 Dan menara pil sendiri akan terpuruk karena adanya klan Yao ini, di mana pil tower sendiri atau menara pil kita mengenal reputasinya sangatlah luar biasa. Bahkan gue sendiri sangat ingin memasuki menara pil. Dan ada 5 klan besar yang berada di menara pil. Klan-klan yang berpengaruh di menara pil adalah 1. Klan Dang, 2. Klan Chao, 3. Klan Bai, 4. Klan Q, dan 5. Klan Kamu. Dan kepala klan-klan ini adalah anggota inti dari pil tower atau menara pil. Bayangkan saja jika klan Yao sering atau berada di daratan tengah untuk memurnikan pil dan sering menunjukkan diri, itu akan mempengaruhi menara pil tower. Dan reputasi mereka pasti akan rusak karena adanya klan Yao. Udah kebayang kan betapa GG-nya klan Yao ini dalam hal pemurnian obat. Namun ada alasannya kenapa klan Yao ini tidak sepopuler menara pil, karena kita bahas sekarang. Lagi pula jika kita membuat sesuatu perbandingan, warisan klan Yao lebih lengkap, dari mulai resep obat, teknik pemurnian obat, dan sebagainya, seperti kuali obat dan lain-lain. Pokoknya dalam hal memurnikan obat, klan Yao memang tidak ada duanya. Namun itu semua terlepas dari bagaimana orang lain melihatnya. Pil Tower yang memiliki sifat yang semi publik yang tidak jauh dari klan Yao, tetapi Pil Tower masih memiliki kesempatan atau membuka kesempatan bagi orang lain yang ingin belajar tentang pemurnian obat di sana. Ya, walaupun harus melalui syarat-syarat khusus atau bagaimana, itu masih bisa dibilang masih ada toleransi jika dibandingkan dengan klan Yao. Dan kita tahu bahwa untuk memasuki menara pil memang seseorang harus memiliki syarat-syarat tertentu seperti yang pernah dijelaskan oleh Pama. Nah, kalau klan Yao itu lebih parah lagi syaratnya. Jika kalian ingin belajar tentang pemurnian obat kepada mereka, mereka tidak akan mengajarkan seni pemurnian obat kepada kalian, terkecuali kalian memang keturunan dari klan tersebut. Dengan kata lain, hanya keturunan dari klan Yao saja yang boleh belajar memurnikan obat dari mereka. Bayangin, peraturan klan Yao memang sangatlah ketat, dan hanya anggota klan saja yang bisa mempelajari keterampilan alkemis mereka. Karena peraturan itulah, tidak sedikit orang yang ingin menghancurkan mereka. Dan akhirnya aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao sendiri. Dan karena itu juga klan Yao kalah pamor dibandingkan dengan menara pil. Tetapi mau bagaimana lagi, itu semua sudah aturan dari klan Yao. Jika klan Yao ikut berpartisipasi dalam hal alkimia, di belahan dunia manapun yang memiliki organisasi alkemis tersebar di dunia manapun, seperti layaknya menara pil ini, mereka akan memiliki kebanggaan sendiri karena mereka memegang gelar klan Yao. Harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan yang mendukung untuk itu semua. Nah, beda dengan klan Yao, meskipun mereka bangga dengan kemampuan mereka saat berhadapan dengan para alkemis yang memiliki nama besar di dataran tengah, mereka memiliki kemampuan yang tidak bisa diragukan lagi. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena mereka memiliki garis keturunan dengan bakat alkimia alami. Mereka sangat mudah untuk mempelajari cara memurnikan pil obat.
Selain itu, mereka juga tidak kekurangan individu dengan bakat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mungkin benar bahwa klan Yao memiliki banyak alkemis dengan tingkat keterampilan yang setara dengan Grandmaster Alkemis yang cukup terkenal jika berada di dataran tengah. Dan tidak sulit untuk menemukan individu yang sangat luar biasa seperti itu di dalam klan mereka. Itulah yang menjadi kebanggaan dari mereka. Dan mereka pasti akan merasa bangga jika harus dibandingkan dengan para alkemis lainnya yang berada di dataran tengah. Tentu saja, ini hanya sebagai gambaran saja. Klan Yao memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam hal pemurnian obat. Bisa dibilang, level menengah tingkat alkemis di daratan tengah atau dataran tengah itu sama saja dengan orang biasa yang ada di dalam klan Yao. Dan jika gua salah-salah mengenai dataran dan daratan tengah, mohon maaf tapi maksudnya sama ya. Kekuatan garis keturunan mereka memungkinkan mereka dengan mudah untuk mempelajari keterampilan alkemis ini. Tetapi untuk bisa mencapai puncak dunia alkemis, bakat saja tidaklah cukup. Dan kalau mengandalkan bakat saja, itu masih kurang. Kadang-kadang bakat seperti itu juga bahkan bisa menjadi penghalang untuk mencapai tingkat puncak alkemis. Dan inilah mungkin yang bisa dianggap sebagai kelemahan kecil dari garis keturunan klan Yao. Api surgawi yang dimiliki oleh klan Yao. Klan Yao memiliki dua jenis api surgawi. Mereka memiliki kemampuan spesial dalam penyempurnaan obat-obat kuno. Jangan berpikir untuk bisa memurnikan api surgawi ini, karena mereka telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat daripada api 9 naga petir dari lembah api terbakar. Selama bertahun-tahun, warisan mereka sudah tidak terhitung jumlahnya, dan mereka pasti menggunakan segel yang sangat luar biasa untuk api surgawi ini. Jadi kalian tidak akan dapat memurnikannya dan menelannya meskipun kalian mendapatkan api itu. Entah bagaimana kalian bisa mendapatkan api-api itu. Namun kalian bisa tonton playlistnya saja. Di situ sudah komplit dan sudah kelar. Dan api surgawi ini adalah api bumi spiritual penyu dan juga 9 api angin tenang. Anggota klan Yao, pendirinya adalah Yaodi, dan pemimpin klan Yao adalah Yaodan. Anggotanya Yaongi, Yaotian, Yaoling, Yaowanwo, Yao Xingzi. Lokasi klan Yao, Pegunungan Senong, Alam Yao. Jika kalian mencari Pegunungan Senong di Google Map, tempat di mana klan Yao berada, kalian akan melihat pegunungan itu sudah menjadi tempat wisata sekarang. Dan fakta yang unik tentang Pegunungan Senong dan klan Yao ini ternyata mungkin memang benar. Klan ini berdasarkan dari kisah nyata. Dan kisah ini berasal dari kisah Kaisarian Rakyat Tiongkok yang pertama menemukan bahan-bahan obat yang disebut dengan Zhang Yao. Untuk kalian yang penasaran dengan kisah nyata Kaisarian yang berhubungan dengan klan Yao ini, linknya sudah ada di bawah kolom deskripsi ya. Dan faktanya sangat keren sekali dan itu wajib ditonton. Mungkin karena itu juga lah klan Yao akhirnya memiliki aturan yang sangat ketat seperti itu. Karena memang nggak bisa sembarangan. Bahkan sampai Kaisarian itu sendiri mati karena uji coba atau mencoba memakan tanaman yang mungkin menurut dia bisa menjadi obat. Malah tanaman itulah yang membunuh dirinya. Dimana mungkin kita selalu mendengar ramuan obat Cina, mungkin di sanalah ada klan Yao atau pengorbanan dari Kaisarian. Untuk kalian yang penasaran silahkan klik link videonya di bawah kolom deskripsi. Dan hal-hal sepele dari klan Yao, Yao itu berarti obat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, karena memang fakta klan Yao ini hanya segini saja yang gue dapatkan. Dan untuk kalian yang penasaran ingin tahu sekali mengenai fakta-fakta menarik dari Battletech Devon ini, kalian tinggal klik saja playlistnya. Di sana ada fakta-fakta mengenai Battletech Devon ini dan alur ceritanya yang sudah tamat dari 3 tahun yang lalu. Ditambah lagi dengan benua kaisar. Di sana banyak sekali playlist tentang Battletech Devon ini. Silahkan dicek ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.